Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Ihsan, mahasiswa PPG Daljab Batch 3 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022. Di sini saya akan menyampaikan review atau revisi dari tugas ke-8 RPP bagian ketiga. Di sini revisinya sama dengan RPP yang kedua. Untuk revisinya yang pertama di RPP 3 ini mulai satuan pendidikan ini bisa juga dibuat atau diganti dengan madrasah. Nah, karena saya di madrasah, tepatnya di MTS Miftahul Ulum. Jika memang ada yang dari Kemdikbud atau mungkin di SD atau SMP, bisa saja di sini sekolah ataupun yang lebih netral nih, satuan pendidikan ini lebih netral, bisa dipakai untuk semuanya, baik yang di sekolah umum di bawah Kemdikbud maupun di bawah Kemenag, yakni madrasah. Materi pokoknya masih sama. Ini berbagai kemajuan capai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ini adalah RPP ketiga, atau pertemuan yang ketiga, KI, KD dan indikatornya. Ini KI KD pemahaman saya ini sama saja, cuma yang bedakan adalah indikator. Untuk yang pertemuan 3 ini indikatornya yang dari KD pengetahuan 3.5 ini saya turunkan 3.5.4, yaitu tentang menganalisis prestasi Khulafaur Rasyidin. Kemudian untuk keterampilannya sama, membuat peta konsep, yakni tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajaran turunan dari IPK. Materi pembelajarannya yakni tentang fakta, ini prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Ini saya buat seperti ini, tidak saya jelaskan satu persatu. Misalkan prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, tapi ini saya ringkas tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Jadi ini meliputi semuanya. Metode, model, PPL, pendekatan saintifik, metodenya diskusi, presentasi, dan lain. Bisa juga mungkin dari mahasiswa lain atau mungkin Bapak Ibu guru, bisa yang model kasih tanya jawab atau yang lainnya. Media pembelajaran, tentunya kalau media pembelajaran ini juga kembali lagi kepada sekolah atau lembaga masing-masing. Kalau memang dari sekolahnya kategori yang bisa menyiapkan media untuk pembelajaran itu lebih bagus dicantumkan. Kalau dulu kan cuma mungkin buku paket, buku siswa saja, kemudian HKS atau bahan ajar saja. Kalau mungkin yang sudah maju, sarana prasarana dari sekolah sudah mampu, ya ini pasti akan berbeda setiap pembuatan RPP. Intinya pembuatan RPP ini nyaman untuk siswa masing-masing sekolah atau lembaga, karena nanti pasti lain daerah, lain sekolah, pasti juga berbeda ya. Terutama kalau di tempat saya itu ya, karena masih di pedesaan ya, di wilayah pegunungan, tapi alhamdulillah sudah sedikit-sedikit, karena sudah juga bisa mandiri untuk ikut ANBK ya kemarin, diusahakan, walaupun mungkin untuk
sarana prasarana komputernya speknya tidak secanggih dari sekolah-sekolah yang besar, tapi ya berusaha, alhamdulillah bisa, walaupun tetap ada kendala kecil karena di pegunungan kadang juga sinyalnya juga mungkin nggak lancar, atau mungkin karena sarana prasarananya speknya kurang, jadi mungkin beberapa kendala, termasuk kemarin yang ikut AKM kelas tengah. Kemudian sumber pembelajarannya sama di RPP yang lain, kemungkinan cuma kalau beda bab saja mungkin di link video YouTube ini bisa diganti ya, karena anak sekarang itu kalau belajar di sekolah, apalagi mungkin kalau sekolahnya ketat tidak boleh bawa smartphone, itu juga nanti kurang maksimal nih, karena mungkin kalau sekolahnya sudah sarana prasarannya memadai, internetnya ada, mungkin ya bisa ditampilkan untuk pembelajaran, ataupun kalau belum ada, tidak bisa online, ya mungkin pakai PowerPoint ya. PowerPoint seperti ini bisa untuk pembelajaran anak-anak. Kemudian untuk langkah-langkahnya yang bersama, penilaian belajarnya ini yang kemarin waktu komunikasi dengan Bapak dosen, intinya dalam penilaian hasil belajar ini harus ada penilaian sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilannya. Namanya mungkin yang agak berbeda adalah di penilaian pengetahuan ya, karena mungkin IPK-nya berbeda. Nah, di sini adalah prestasi Khulafaur Rasyidin, maka soal-soalnya saya buat mengacu pada materi pembelajaran, yaitu tentang prestasi. Buat soal, ada 4 soal, kemudian kunci jawaban, penskorannya seperti ini, penilaiannya. Kemudian untuk tampilannya sama, membuat peta konsep. Peta konsep atau mind mapping saya rasa itu praktis, dan ketika dibuat, anak-anak diajak untuk membuat peta konsep ini paling tidak anak-anak itu punya gambaran tentang materi yang dipelajari itu apa. Kemudian tidak melulu membaca. Kadang anak-anak sekarang itu, walaupun sekarang pemerintah menggalakkan literasi, karena anak-anak itu sulit atau kurang motivasi belajarnya dalam hal literasi. Nah, itu pun juga saya alami ketika saya menjadi proktornya dari ANBK. Jadi anak-anak ketika AKM kemarin itu mengerjakan soalnya itu karena tinggal ngeklik, jadi kadang pembacaannya kurang teliti, sepakaan asal jawab selesai gitu. Seperti itulah anak-anak zaman sekarang. Jadi dengan penggunaan seperti ini, untuk keterampilannya disuruh membuat peta konsep itu paling tidak bisa menambah wawasan anak-anak tentang poin-poin inti yang dipelajari, dan itu akan lebih mengenal karena anak-anak langsung terjun membuat. Kemudian ada remedial, ada pengayaan. Seperti biasanya bahwa di RPP ini, lampiran RPP 3 ini ada materi pembelajaran ditampilkan. Kemudian yang media PowerPoint, ini saya copy paste ya, prestasi ini saya copy paste, saya taruh di sini. Kemudian seperti biasa ada beberapa video pelajaran ini. Yang awal itu memang ada 4, itu memang ada mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.